再换稀溜点。我烙挺好，我还寻思你呢。这种不需要消耗真元的法符，在是……小子，我困觉去了。丝虫就可以出场了。知道错了。不知道。等等。那，朱茵，去火。再换稀溜点。哎呀！你瞅这符箓上的图案。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator episode yang kedua. Namun sebelumnya, Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah selalu nongkrong di channel Lengkop Mupi. Dan Mimin ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siamana wa siamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ucap dari Mimin dan keluarga. Khususnya keluarga Lengkop Mupi ya geng. Dan terima kasih buat kalian yang sudah memaafkan kepada Mimin. Dan jikalau ada kesalahan dari kalian semua, maka tidak akan segan-segan Mimin akan dimaafkan. Terima kasih, kita saling memaafkan saja ya geng. Dan seperti biasa ya geng, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan dibuka saja playlistnya. Dan kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan di dalam suatu kuil, yang mana di dalam kuil tersebut Wei Suo bersama si kakek roh artefak kelihatan dia ingin menggambar sesuatu hal yang begitu unik, dan ia pun langsung diperintah oleh si kakek tua artefak tersebut. Dan kelihatan Wei Suo pun ia langsung pingsan dan tidak sadar dikarenakan benda jimat atau benda giok yang ia tulis ujug-ujug meledak ya geng di depannya. Dan kelihatan sang MC kita Wen Suo meminta bantuan kepada si kakek tua artefak itu. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasannya sepertinya Wei Suo belum pernah menggambar jimat sama sekali. Dan menurut sang MC kita Wei Suo, benar saja dia belum pernah sama sekali menggambar di atas jimat. Dan si kakek tua artefak pun terus mengobrol-ngobrol ya geng bersama si Wei Suo. Dan kelihatan Wei Suo dan juga si kakek artefak sedikit rada konyol-konyolan di tempat tersebut. Dan si kakek artefak memperlihatkan bahwasannya ramuan rumput lilin, lalu bunga ekor api dan darah kalajengking api ketika disatukan menjadi satu maka akan meledak. Dan si kakek artefak menyuruh kepada Wei Suo untuk melihat pola jimat yang ia lihatkan kepada Wei Suo. Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib. 你出来解释！我看你个，这真的没毛病，那么好糊弄的。这种不需要消耗真元的法符。 Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib, bertepatan dengan sumber langit dan sumber bumi, ucap si kakek tua artefak. Lalu si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk memurnikan jimat yang ada di depannya itu. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo terlalu buru-buru dalam hal memurnikan, yaitu dalam memurnikan jimat tersebut. Dan menurut sang kakek tua artefak, sang master-master terkenal juga membutuhkan waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk menyempurnakan jimat tersebut.
Hal tersebut sangatlah biasa dan jimat tersebut merupakan ayam betina menurut Wei Suo yang bisa menentaskan batu spiritual. Dan menurut Wei Suo, maka setelah ia bisa menguasai ahli jimat, maka dia akan menaklukkan si cewek cantik yang bernama Su Ling Er. 有不需要消耗真元的法符，在福方就是会下临时。你这算盘打的真是嘎嘎。我困觉去了。 Lalu Wei Suo kelihatan dia ingin menyempurnakan jimat kembali dan sambil ditunggu oleh si kakek artefak, dan menurut si kakek artefak yang ada di tempat tersebut dia sudah mengantuk berat dan dia pun akan meninggalkan kepada si Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si kakek artefak langsung meninggalkan kepada si tuan muda Wei Suo. Holy cow. Dan kelihatan si kakek jin artefak kembali masuk ke cendi artefaknya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini dengan sekuat tenaga sang MC kita terus menyempurnakan dan melihat giok tersebut dengan sekuat tenaga. Dan tentu saja ada hal yang menakjubkan sehingga tiba-tiba sang MC kita tiba-tiba langsung menggunakan topeng ya geng yang begitu kuat. Sehingga sang kakek artefak pun langsung terkejut dan keluar dari cendinya dan melihat apa yang terjadi di luar. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan di sisi lain di dalam kuil istana Maharaja kelihatan dua orang cewek cantik lagi berpelukan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nona yang kalem atau senior si Wei Wei, bahwasannya si nona Wei Wei kemarin ada di negara Huangsai. Dan si nona cantik Wei Wei dia telah berhasil membunuh dua kadal berekor batu. Namun ia tidak menyangka bahwasannya aura dari kadal tersebut dicuri oleh orang jahat, dan dia pun langsung menjelaskan hal tersebut kepada sang seniornya. Namun menurut sang senior atau sang guru Wei Wei, dia telah mengingkari janjinya dikarenakan bukankah jikalau nona Wei Wei keluar akan memberitahukan kepada sang senior, dan untuk kali ini si nona Wei Wei tidak memberitahukan kepada sang senior. Dan kelihatan si nona Wei Wei ia sudah bersalah dan mengakui kesalahannya kepada sang senior. Sehingga sang senior cantik atau guru sang Wei Wei memerintah kepada si Wei Wei untuk sekarang dia tidak diperbolehkan untuk berlari lagi keluar sektenya. Dan scene pun kembali ya geng, dimana di dalam gubuk sang MC kita dia berhasil menyempurnakan jimat giok yang menakjubkan. Sehingga si kakek tua artefak pun tidak menyangka bahwasannya Wei Suo adalah pastinya dia telah berhasil memurnikan jimat. Dan secara murni ya geng. Dan Wei Suo langsung menjelaskan kepada sang kakek artefak bahwasannya pada saat dia berumur 13 tahun orang tua Wei Suo pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster jahat. Dan dia hanya meninggalkan teknik rahasia Jiksuan kepada Wei Suo. Sehingga sang kakek tua artefak pun mendengar kata-kata teknik rahasia Jiksuan, dan si kakek tua artefak pun ia sedikit membacot kepada Wei Suo bahwasannya itu hanyalah orang biasa aja. Dan mendengar kata-kata tersebut ia sedikit langsung naik darah dan ia langsung membengis kepada sang kakek bahwasannya dia tidak pernah dibuat untuk tempat pipis. Lalu pada akhirnya sang kakek tua pun mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan. Dengan kesepakatan itu sang pemeran utama kita bisa langsung menanyakan kesepakatan tersebut. 你问这个做什么？信不信我真拿你当尿？丹镜，你帮我凝个形。如果再修炼到金丹境3。 Lalu sang kakek tua artefak pun dia akan membantu berkultivasi kepada sang MC kita Wei Suo, atau bisa juga disebut kerana emas yang begitu kuat. Lalu setelah mendengar kata-kata si kakek tua ingin membantu Wei Suo, maka Wei Suo pun siap. Dan si kakek tua artefak pun ia langsung memberitahukan bahwasannya dengan sepakat dia akan membantu Wei Suo berkultivasi kerana Golden Core dan mengejar si cewek cantik Su Ling Er.
Nah, kalau sudah begitu, maka Wei Suo pun akan mendapatkan bentuk tubuh baru yang begitu kuat. Dan kelihatan tiba-tiba, kelihatan mata Wei Suo terngiang-ngiang oleh aura-aura dari si nona cantik Su Ling Er. Yang padahal Su Ling Er pada kesempatan hari ini adalah jiwa dari si kakek artefak lagi. Yang langsung menjelaskan si jiwa artefak itu ke hadapan sang MC kita. Bahwasannya menurut si kakek tua artefak, dia menyamar menjadi Su Ling Er hanya guna untuk membantu sang MC kita naik ke 5 tingkatan. 这样不好吗？真元修为就那型儿，你不可以。 yaitu tingkat Golden Core 3. Dan si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu terus berkongsi dengan Wei Suo. Lalu tiba-tiba ia pun langsung menunjuk kepada si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu dan menyalurkan aura spiritual hijau kepada si kakek artefak. Lalu pada akhirnya si kakek tua pun langsung dimasukkan kembali ke dalam artefak dan langsung dilesatkan dan dilempaskan yang begitu keras ke ruangan. Dan di sisi lain ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan hari ini. Sang senior atau si guru Wei Wei, dia sedang bermain di kolam pemandian air panas. Dan kelihatan ia telah memikirkan bahwasannya si Nyonya Wei Wei akan tidak terlalu patuh kepadanya deui. 别让他知道。 Dan dia mempunyai misi bahwasannya jangan harus sampai tahu misi tersebut kepada si Nyonya Wei Wei. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.